Iya, saya kira ini kan harus menjadi concern kita semua ya. Dan saya kira data-data ini kan alhamdulillah kita dapat detail. Tapi selama ini kan persepsi itu sebenarnya udah terbangun juga di masyarakat ya. Kan banyak juga di media-media disampaikan bahwa persepsi masyarakat atau survei-survei mengenai korupsi di lembaga-lembaga kita gitu. Nah, oleh karena itu ya buat kita, buat saya lah di Golkar, sebetulnya ini bisa jadi momentum ya. Momentum untuk memperbaiki internal partai yang tentu saya kira partai politik secara keseluruhan ya untuk bisa keluar dari masalah-masalah korupsi ini juga DPR gitu. Jadi nah tinggal apakah kita memang mempunyai keinginan bersama untuk bersih ya Indonesia ini bersih dari korupsi terutama di bagi lembaga-lembaganya. Ya, Bung Doli, Anda kan di Partai Golkar ya, walaupun Anda tidak ada di keanggotaan DPR, tidak menjadi anggota dari fraksi Partai Golkar, itu Anda sebagai anggota itu bisa menyampaikan sesuatu juga untuk ke fraksi Partai Golkar. Fahri Hamzah pernah mengatakan bahwa itu domain yang tidak akan diganggu-gugat oleh DPR. Mau diganti atau tidak itu adalah fraksi Partai Golkar. Ya, pertama begini, kita harus pahami bahwa DPR itu kan lembaga negara, punyanya negara, punya rakyat begitu. Jadi bukan punya Partai Golkar saja. Ya. Nah, pendekatannya bisa dua. Saya kira kita berharap bahwa ada kesadaran juga muncul di kesadaran etik di diri Pak Setia Novanto ya. Karena dia harus fokus di masalah hukum ini supaya lembaga DPR ini tidak terbawa-bawa sekali lagi dan kemudian juga tidak terjadi konflik of interest gitu ya. Saya kira dia harus mengundurkan diri. Tapi kalau misalnya kesadaran etik itu tidak ada, ya kesadaran etik itu harus muncul di Partai Golkar. Bahwa Partai Golkar juga harus sadar bahwa DPR ini punya rakyat dan kita udah dengar ya, bahwa kemarin ada fraksi PDIP, kemudian fraksi Demokrat, ada Nasdem juga meminta supaya Pak Setia Novanto itu mundur. Nah, mereka saya kira melakukan itu kan untuk menjaga supaya lembaga DPR ini betul-betul bisa bekerja dengan mulai dari struktur pimpinan sampai anggotanya itu secara maksimal gitu. Ini kalau Bang Doli jadi anggota DPR atau ketua DPR kita doakan itu mudah-mudahan yang bisa terjadi ya kan. Saya mau tanya sedikit, di Harian Kompas sudah dibahas dan ini menjadi pertanyaan orang. Ketika Partai Golkar yang sekarang sudah berkoalisi erat, 2019 saja sudah bilang Pak Jokowi lagi begitu dengan pemerintah koalisinya ini. Kalau Pak Setia Novanto mundur, orangnya bisa jadi orang lain. Ini akan berubah atau tidak menurut Anda? Anda kan di dalam. Saya kira ini, itu yang saya dari awal mengatakan, kita harus memisahkan persoalan pribadi individu Pak Setia Novanto dengan institusi Partai Golkar. Ya. Keputusan Partai Golkar untuk mendukung pasangan Pak Jokowi JK sampai 2019 dan menjadi partai politik pertama yang mendukung Pak Jokowi kita catat kembali itu, menjadi calon presiden 2019. Saya kira itu adalah keputusan resmi organisasi yang diputuskan lengkap melalui Rapimnas melibatkan DPD-DPD. Jadi itu tidak mudah untuk merubah itu. Nah, jadi bahkan sebetulnya saya mengatakan kawan-kawan, kita mendorong supaya Partai Golkar ini supaya bisa diselamatkan justru untuk mendukung itu. Ya. Bagaimana kita mau memenangkan Pak Jokowi di tahun 2019 kalau partai kita tidak mendapat kepercayaan pada publik. Dan artinya kalau kita masih tetap bertahan dengan situasi seperti ini, itu secara tidak langsung sebetulnya menghalangi Pak Jokowi menjadi presiden di tahun 2019. Gitu. Nah, jadi itu penting menjadi catatan. Jadi tidak akan, saya kira tidak dengan mudah bisa dirubah, karena itu sudah menjadi komitmen bersama seluruh kader Partai Golkar.